Oke, sekarang sebelum kita memulai belajar untuk review materi tema 3 sama 4, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini lancar. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tunggu kakak share screen dulu ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tunggu. Segini? Iya, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, kelihatan. Oke. Sekarang, kemarin di tema 3 kita sudah belajar apa ya? Belajar apa? Apanya masih ingat nggak? Tunggu sebentar, nak. Tunggu saya sebentar ya. Oke, kita di tema 3, kemarin yang pertama, aduh kok kegedean ya. Yang pertama kita belajar tentang membaca nyaring. Membaca nyaring kemarin ada 2 hal yang harus diperhatikan benar-benar. Yang pertama lafal, yang kedua adalah intonasi. Lafal itu apa? Pengucapan katanya harus jelas. Nggak boleh gerembu, apa ya? Nggak boleh kayak gitu. Gitu kan yang dengar itu tadi ngomong apa, kayak gitu. Jadi harus benar-benar jelas ketika membaca. Burung, gitu. Rumah, gitu ya. Kemudian kalau intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Jadi ada 3 pembagiannya. Kalau kalimatnya bertanda tanya, itu intonasinya harus naik. Kalau kalimatnya bertanda titik, harus datar membacanya. Kalau bertanda seru, itu harus tinggi. Sekarang contohnya, Fanya yang baca. Mengapa kamu sedih? Terus yang kedua, Namaku adalah Fanya. nah, yang ketiga, Tolong buka pintu itu. ya, jadi kalau yang pertama kan tanda tanya. Ya kan, pakai tanda tanya. Jadi intonasinya itu naik. Mengapa kamu sedih? Gitu. Itu ya. Kemudian kalau bertanda titik itu datar. Namaku adalah Fanya atau aku tinggal di Surabaya gitu misalnya. Kemudian kalau kalimatnya bertanda seru itu harus nadanya itu harus tinggi. Tolong buka pintu itu. Tolong tutup pintu itu, gitu ya. Iya. Nah, oke. Sekarang kakak tuh punya cerita nih. Tuh. Apanya kelihatan nggak? Apa judulnya? Nggak kelihatan ya, nak? Enggak. Tunggu. Uh, Gini, kelihatan? Kurang besar? Kurang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa judulnya? Kisah seekor semut yang balas budi. Oke. Nah, sekarang Fanya baca dulu ceritanya. Tuh. Nanti kakak, kalau sudah selesai sampai yang tembakan, yang bawah ini, nanti bilang Kak Ira ya, kakak turunkan ya. Soalnya di bawah masih ada lagi ya.
Ini Fanya baca dulu. Fanya pahami ceritanya. Nah tuh. Suatu hari di tengah hutan yang damai, ada seekor semut kecil yang hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumahnya. Sungai yang akan diseberangi memiliki arus air yang cukup kencang. Dengan sangat hati-hati, semut menyeberangi sungai menggunakan kakinya yang kecil. Tapi di tengah sungai, ia pun tergelincir oleh batu yang licin dan terbawa arus sungai yang deras. Ia pun berteriak minta tolong sekuat tenaga. Seekor burung merpati yang kebetulan tengah terbang melintasi sungai mendengar teriakan si semut. Ia pun turun dan mengambil daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Semut buru-buru naik ke atas daun sehingga ia pun tidak jadi tenggelam dan bisa menyeberang dengan selamat. Beberapa hari setelah itu, semut yang sedang mencari makanan melihat seorang pemburu tengah membidik sasarannya. Ternyata yang jadi sasaran pemburu adalah burung merpati yang kemarin menolongnya. Ketika akan menembakkan senapannya, si semut pun menggigit kaki pemburu dengan kencang sehingga si pemburu kaget dan melepaskan tembakan. Untungnya tembakan meleset dan merpati pun bisa kabur. Karena mendengar suara tembakan, burung merpati mengenali si semut yang ditolongnya di sungai telah menyelamatkannya dari pemburu. Ia pun turun dan berterima kasih pada semut. Keduanya pun menjadi sahabat baik yang saling tolong-menolong. Ya, jadi ceritanya tadi tentang apa sih? Tentang siapa? Tokohnya siapa di sini? Semut dan burung merpati. Semut sama burung merpati. Yang ditolong siapa tadi yang pertama ditolong? Semut. Kenapa kok semut ditolong? Karena semut hampir tenggelam gitu. Ya, jadi karena semut hampir tenggelam, terus sama siapa namanya? Burung merpati, tadi kan dilemparin daun ya? Iya. Nah, akhirnya semutnya bisa naik ke atas daun, jadi dia nggak jadi tenggelam dan bisa menyeberang sungai dengan selamat. Kemudian, kalau burung merpatinya, itu ditolong semut pas kenapa? Karena mau ditembak sama pemburu. Oh iya, karena mau ditembak sama pemburu. Gitu. Oke, judulnya tadi apa, Nak? Kisah seekor semut Yang balas budi. Ya, kisah seekor semut yang balas budi. Kakak share screen yang sekarang coba Fanya kerjakan soal ini. Soal ini berkaitan dengan cerita yang tadi Fanya baca. Jadi siapa sajakah tokohnya? Kemudian burung merpati tadi itu berarti sifatnya gimana? Kayak gitu. Terus gimana cara burung merpati menolong semut?
Mengapa semut menggigit kaki pemburu? Kemudian apa pesan yang bisa Fanya ambil dari cerita itu? Itu ya. Fanya bawa buku? Bawa. Oke, dikerjakan di buku tulisnya ya. 5 soal. Sudah, Kak. Sudah? Saya tunggu ya sebentar. Nah, sebentar ya. Foto dulu, nanti lupa.
Oke, sekarang coba. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Semut dan burung merpati. Semut dan burung merpati. Terus pemburunya? Oke, tokoh utamanya memang semut sama burung merpati. Bagaimanakah sifat burung merpati? Gimana dia sifatnya? Apa? Gimana sifatnya? Suka menolong. Suka menolong. Jadi dia baik, suka menolong. Meskipun dia tadi sebenarnya kenal nggak sih sama si semut? Enggak. Nggak kenal kan? Jadi ketika melihat semut yang lagi kesusahan, hampir tenggelam, meskipun dia nggak kenal kan ya, tapi dia mau menolong gitu. Jadi dia suka menolong memang sifatnya. Yang ketiga, bagaimana cara burung merpati menolong semut? Melemparkan daun. Iya, jadi dia melemparkan daun. Jadi siapa namanya si semut bisa naik ke atas daun terus nggak jadi tenggelam. Akhirnya dia bisa menyeberang sungai dengan selamat. Yang keempat, mengapa semut menggigit kaki pemburu? Karena burung merpati mau ditembak. Iya, karena pemburunya itu mau menembak burung merpati yang kemarin itu sudah menolongnya. Yang terakhir, apa pesan yang bisa Fanya ambil dari cerita itu? Apa? Pesan apa yang bisa Fanya ambil? Harus gimana, Fanya? Gimana? Apa yang bisa Fanya ambil? Pesan yang bisa Fanya ambil? Fanya jawabnya apa lo? Apa? Apa? Kira-kira dari cerita tadi itu apa yang bisa Fanya contoh? Ada nggak? Ada sesuatu yang bisa Fanya contoh nggak dari cerita tadi? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Ada nggak? Apa? Hah? Nggak dengar? Nggak tahu. Tapi menurut Fanya, sifatnya merpati tadi baik nggak sih? Baik. Baik kan? Kenapa kok baik? Tadi Fanya bilang kalau burung merpati sifatnya gimana sih? Suka? Nah, itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita tentang semut dan merpati tadi. Jadi, kita juga harus menolong, suka menolong. Intinya kita harus mau menolong orang yang sedang kesulitan, gitu ya. Misalnya tuh, ada teman Fanya jatuh, itu kira-kira Fanya tolong apa Fanya liatin? Apa Fanya ketawain? Tolongin.
Ditolong kan? Nah, jadi pesan yang bisa diambil adalah kita harus jadi orang yang suka menolong. Terus yang kedua, pesan yang bisa diambil apa? Kita harus apa namanya ya? Kalau kita sudah ditolong, kita tuh nggak boleh melupakan gitu aja, tapi kita harus mengingat akan apa yang sudah teman kita lakukan. Misalnya Fanya lagi sekolah, terus lupa tuh nggak bawa bekal. Nah, terus temennya Fanya ada yang bawa bekal yang banyak, terus Fanya dikasih. Nah, suatu saat ketika teman Fanya yang itu tadi nggak bawa bekal, terus Fanya lagi bawa bekal, itu kira-kira Fanya bagi atau enggak? Bagi. Dibagi gitu ya. Jadi harus saling harus suka menolong, harus suka berbagi. Itu pesan yang bisa diambil dari cerita itu. Gitu ya. Sama yang ini diingat-ingat ya Fanya ya. Kalau tanda tanya itu naik, tanda titik intonasinya datar, tanda seru intonasinya tinggi. Oke, sekarang kita ke kemarin di tema 3 kan ada hmm, apa namanya? Hitung campur ya? Operasi hitung campuran. Iya. Ya, ingat nggak? Masih ingat nggak? Ingat apa lupa? Kayaknya kok nggak dengeran suaranya. Masih ingat nggak? Operasi hitung campuran. Apa? Ingat. Ingat? Ya. Ya. Kalau misalnya ada penjumlahan sama perkalian dalam satu soal, itu yang dikerjakan dulu yang mana? Ada penjumlahan sama perkalian. Berarti yang dikerjakan dulu yang Kalian. perkalian. Kalau ada penjumlahan sama pengurangan, yang dikerjakan dulu yang penjumlahan sama pengurangan. Yang dikerjakan dulu yang ada di yang mana? yang ada di kiri atau di Yang ada di depan. Oke, berarti masih ingat ya. Sekarang kita latihan soal. Hanya tulis di bukunya soalnya. Oke, tulis di buku tulis ya. Oke. Kalau misalnya Fanya ada yang bingung, boleh tanya. Misalnya, kok Fanya lupa ya Kak? Kayak gitu boleh tanya ya. Jadi kalau ada misalnya pembagian sama penjumlahan sama pembagian misalnya. Berarti yang dikerjakan dulu yang pembagian, yang dikasih tanda kurung. Fanya kerjakan dulu ya nak ya. ya. Oke, Kak Ira izin sebentar. Ambil pulpen buat ngerjain juga.
Ada yang bingung nggak? Nggak. Bisa ya? Masih ingat ya? Nanti di soal UAS, soal-soal macam gini tuh muncul ya, Fanya ya. Jadi latihan itu. Sampai nomor berapa, Fanya? Baru nomor 2. Nomor 2? Oke. Pulpennya. Aku tadi bawa pulpen nggak taruh mana ya?
Sudah? Itu katanya Apa? Nggak dengar, Nak? Sudah? yang pembagian. Orang nggak dengar. Soalnya suaranya nggak kecil banget. Sudah selesai? Belum. Oh, belum. Nomor berapa? Baru masih nomor 2, Pak. Nomor 2. 2. Bingung, tak? Iya? Nomor 2 ya? Oke, nomor 2 itu ada perkalian sama pembagian. Berarti yang kalau perkalian sama pembagian itu kan apa namanya dia sejajar ya. Jadi sama tingkatannya. Jadi yang harus didahulukan sama kayak penjumlahan sama pengurangan. Jadi yang harus didahulukan adalah yang depan. Berarti yang dikasih tanda kurung yang 5 dikali 4. Baru 5 dikali 4 hasilnya berapa, baru dibagi 2. Jadi kalau ada pengurangan sama penjumlahan, berarti yang dikerjakan yang dikasih tanda kurung yang depan. Ada perkalian sama pembagian, yang dikasih tanda kurung yang depan. Kemudian itu soalnya kenapa kalau penjumlahan sama pengurangan itu sejajar. Pembagian sama perkalian itu sejajar. Jadi yang didahulukan itu yang depan. Nah, beda cerita kalau misalnya ada perkalian sama penjumlahan misalnya. Kan berarti masih lebih kuat yang perkalian. Jadi meskipun perkaliannya ada di belakang, itu yang dikasih tanda kurung yang perkalian. Kayak nomor 5 itu misalnya ya, ada pengurangan sama pembagian. Pengurangan sama pembagian itu kan lebih kuat yang pembagian. Berarti nomor 5 ya, berarti yang dikasih tanda kurung itu yang pembagian, yang 15 dibagi 5. Paham? Oke, dikerjakan dulu. Nomor 1 jawabannya Fanya berapa? 24. Berapa? 24. Nggak denger, Nak. Digoyang-goyang. Berapa? 24. 24? Iya. Coba sekarang kita koreksi dulu yang nomor 1. Ada penjumlahan sama pengurangan. Berarti yang dikasih tanda kurung yang penjumlahan apa yang pengurangan? Penjumlahan. Yang? Penjumlahan. Penjumlahan. Berarti yang depan ya. Jadi yang dikasih tanda kurung adalah yang depan. Yang 10 plus 20. Itu dihitung dulu, Nak. 10 plus 20 itu berapa? 30. Berapa? 30. Berapa? Nggak dengar. Coba sih, Fanya copot aja ininya. Apa tuh namanya? Nah, coba. Malah kedengeran nggak? Berapa? 10 plus 20. 30. Ya, gitu bener kan suara. 30. Baru 30 dikurangin 16. 30 dikurangin 16 berapa? Halo, Raka. 24. Raka, hari ini review yang tema 3 ya. Tentang hitung campuran.
Nah, di sini ada soal. Raka ikut kerjakan ya, soalnya Fanya juga baru baru ngerjain. Oke? Fanya. Fanya tadi udah ngitung tah, 30 dikurangin 16. Sudah? Berapa hasilnya, Fanya? 24. 24, iya ta. Coba stop share dulu ya. Nih, Fanya. 30. Bentar. Mana Fanyanya? 30 dikurangin 16, ya. Iya. Kok gini? Gini ya. Oke, sekarang dari yang belakang. 0 dikurangi 6 bisa nggak? Nggak bisa, berarti harus minjem kan ke depan? Ya. Nah, ini yang 3 ini jadi 2, yang 0 ini jadi 10. Gini ya. Tunggu. Nah, yang 0 karena dia dapat pinjam dari depan 1 berarti jadi 10. Yang 2 karena di pinjam 1 ke belakang, jadi dia jadi 2. 10 dikurangi 6 berapa? Berapa? 4. 3 dikurangi 1 berapa? Kok 3? 2 dikurangin 1. Kan 3 tadi udah jadi angka 2. 2 dikurangin 1? 1. Berarti jawabannya bukan 24, tapi 14. Iya enggak? Gitu ya. Tunggu. Nah, sekarang udah ketemu ya yang nomor 1 ya, 14. Yang nomor 2 sekarang dihitung dulu. 5 dikali 4 dibagi 2. Yang sudah ketemu, boleh bilang. Kenapa? Enggak.
Ada yang masih bingung nggak? Cara menghitung operasi hitung campuran. Ada yang bingung? Pak, Enggak? kok tangan kiri gitu? Dikerjakan dulu nomor 2, 3, 4, 5. Habis itu, habis ini kita koreksi sama-sama. Kakak cuma pengen tahu, adik-adik ini untuk operasi hitung campuran, ada yang kesulitan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kayak gitu. Jadi nanti, kan soal ini pasti keluar di UAS. Gitu ya. Sudah selesai, Fanya? belum. Belum? Belum. Fanya nomor berapa? Dibagi, nak. Lima kali empat berapa? Itu di bawahnya. Mana? Itu terus dong nomor 2 tuh. Itu nomor 2. Nomor 2, nomor 2. Nomor 2. Ini di sini. Nomor 2, Kakak, fokus. Ini. Sekarang nomor 3.
Sudah? Ada yang sudah? Empat menit lagi kita koreksi sama-sama ya. Sudah? Yuk kita koreksi sama-sama. Mana? Tanya, Raka. Mana? Sudah ya? Kita koreksi ya. Sebentar. Share screen. Nih ya. Sekarang soal yang nomor 2, 5 dikali 4 dibagi 2, gitu ya. Yang dikerjakan dulu yang mana? Perkalian apa pembagian? Perkalian. Perkalian. Yang depan terlebih dahulu, karena perkalian sama pembagian itu sama kuat. Berarti yang 5 dikali 4 baru dibagi 2. Gitu ya. 5 dikali 4 berapa? 20. 5 dikali 4? 20. 20 dibagi 2? 10.
10. Jadi jawabannya nomor 2 adalah 10. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3. Yang 18 dikali 3 dikali 2. Betul ya? Yang dikerjakan lebih dulu yang pembagian apa perkalian? Pembagian. Pembagian. Yang depan terlebih dahulu karena pembagian sama perkalian itu sama kuat. Kalau penjumlahan itu sama kuat sama pengurangan. Berarti yang 18 dibagi 3 itu dikasih tanda kurung baru dikali 2. 18 dibagi 3 berapa? 6. Dikali 2 12. berapa? 12. 12. Oke, pintar-pintar. Insya Allah siap ya, UAS ya. Sekarang yang 4 dikali 3 ditambah 10. Ada perkalian sama penjumlahan. Yang dikerjakan dulu, yang dikasih tanda kurung yang perkalian apa penjumlahan? Kalian. Perkalian. Karena lebih kuat perkalian daripada penjumlahan. 4 dikali 3 ditambah 10. Dikali 3 berapa? 12. Berapa? 12. 12 ditambah 10? 22. 22. Oke, pintar-pintar. Sekarang yang terakhir. 10 dikurangin 15 dibagi 5. Yang dikasih tanda kurung yang pengurangan apa pembagian? Pembagian. Berarti rumusnya 10 dikurangin dalam kurung 15 dibagi 5. 5 tunggu. Dengan 10 kurangi 15 dibagi 5 berapa? Tiga. Berapa? 3. 3. 10 dikurangi 3 berapa? 7. 7. Ya. Oke, insya Allah sudah paham semuanya. Kalau penjumlahan operasi hitung campuran. Sekarang coba kita kasih satu yang ini aja. Tunggu ya. Nih, kelihatan? Kakak memiliki 2 kantong permen. Satu kantongnya berisi 10 permen. Berarti dikerjakan dulu tuh. 2 kantong permen, satu kantongnya berisi 10 permen. Berarti berapa tuh permennya kakak? 20. Dia punya 2 kantong, ya kan? Berarti 2. Satu kantongnya isi berapa? Isi 10 permen, ya kan? Berarti kakak punya 2 kantong, satu kantongnya isi 10. Tunggu, tak kecilin yang ini. Yang ini tak besarin dikit. Nah, 2 dikali 10 berapa? 20. 20. Kemudian dibaca lanjutannya. Kemudian kakak diberi lagi oleh ayah 5 permen. Berarti diapain itu? Ditambah. Ditambah berapa? 5. 5. Berarti dibaca lanjutannya. Berapa permen kakak semuanya? Tadi kan punya 2 kantong, satu kantongnya isi 10, berarti 20 ditambah dikasih ayah 5. Berarti berapa punya permen kakak semuanya?
25. 25 gitu ya. Besok kalau nemu di soal cerita, kalau soal cerita itu bacanya harus dibaca dulu keseluruhan, habis itu dibaca sedikit-sedikit, dikerjakan sedikit-sedikit gitu ya. Benar-benar dipahami. Paham? Paham. Oke, sekarang karena udah mau selesai, kita istirahat dulu 15 menit. Kita foto dulu. Nyalain kameranya dong. Oh, kamera. Bu, sebentar doang. Sebentar. Belum ke shift. Oke. Saya tunggu. Tanya sekali lagi. Bentar ya. Tunggu ya. Oke, sekarang review yang tema 3 selesai. Nanti kita di jam kedua, kita review yang tema 4 ya. Ya. Sekarang istirahat dulu 15 menit. Nanti kakak ini lagi. Kasih linknya lagi ya. Ya. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.